Bab 41, Kelompok Tentara Bayaran Serigala Darah. Chan Daozhen mengangguk dan berkata, "Anda dapat membangun kekuatan jika Anda mau, tetapi Anda tidak bisa pergi terlalu jauh dari kota Menghe. Kembalilah setiap setengah bulan untuk menerima sumber daya pelatihan." Chan Xiang segera mengangguk, "Ya. Latar belakang itu sendiri juga merupakan suatu keuntungan, jika sepenuhnya akan sangat bodoh jika melepaskan keunggulan ini dan bersaing secara adil dengan orang lain. Meskipun mereka memiliki 2 tahap pembentukan pil, kekuatan mereka sangat biasa-biasa saja, terlalu sulit untuk benar-benar tumbuh dan mandiri sepenuhnya." Chan Daozhen melanjutkan, "Karena kamu ingin melakukannya, raih prestasi besar dan jangan mengecewakanku." Chan Xiang tampak serius dan suaranya nyaring dan kuat. "Jangan khawatir, kepala keluarga, kami tidak akan kehilangan wajah keluarga Chan." Chan Daozhen mengangguk. "Pergi!" Chan Xiang dan Chan Jin saling memandang, memberi hormat lagi pada Chan Daozhen, lalu berbalik dan pergi. Setelah keluar dari rumah Chan, mereka berdua segera meninggalkan kota Menghe. Chan Daozhen berkata perlahan, "Feng Ling, jagalah mereka. Jika hidupmu dalam bahaya, ambil tindakan." Feng Ling berdiri, mengangguk secara manusiawi, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Meskipun Chan Daozhen tidak keberatan mereka pergi berlatih, dia tidak ingin keluarga Chan mati. Keturunan langsung dari keluarga Chan sangat banyak, dan jika salah satu dari mereka meninggal, salah satunya akan hilang. Chan Daozhen juga mulai menantikannya, berharap untuk melihat betapa kuatnya orang-orang ini di alam liar di masa depan. Kemudian dia melihat ke arah lain dan berkata tanpa daya, "Gadis kecil Chani ini juga sangat kuat." Setelah dia menerobos tahap tengah nascent soul, cakupan kesadaran spiritualnya juga meningkat pesat, dan dia dapat menutupi seluruh kota utara. Dia melihat Chani berangkat dari Beicheng, masih mengenakan pakaian malam, dan menuju hutan hitam. Memikirkan kamar dagang Jiwan yang baru saja dia buka, mudah untuk menebak apa yang akan dia lakukan. Perkemahan Gunung Hitam. "Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Aku akan keluar jalan-jalan juga." Chan Daozhen berdiri, menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan mengejar ke arah Chani. Sekarang dia merasa seperti seorang ayah yang sudah tua, dan anak-anak keluarga Chan seperti anak-anak yang gelisah. Chan Daozhen menggelengkan kepalanya. Sebagai kepala keluarga, wajar jika dia khawatir. Perkemahan Gunung Hitam. Meskipun Chan Yi belum pernah meninggalkan kota Menghe sebelumnya, dia tidak bodoh. Dia tahu aturan bertahan hidup di dunia ini, dan dia juga tahu betapa berbahayanya tempat seperti Camp Blaze Mountain tanpa peduli. Oleh karena itu, baju malam yang dikenakannya selalu lapang dan menutupi sosoknya. Ia pun secara khusus mengambil 2 genggam abu, mengusapnya sedikit pada wajahnya, lalu menutupi wajahnya kembali. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berhati-hati. Bahkan Chan Daozhen, yang mengamati secara diam-diam, mau tidak mau mengacungkan jempol. Cukup stabil. Chan Daozhen mengamati kamp Gunung Hitam dan menemukan seorang biksu jiwa yang baru lahir di dalam, tetapi dia baru berada di tahap awal jiwa yang baru lahir. Sekarang dia telah berlatih langkah hantu tersembunyi, dan budidayanya lebih kuat, pihak lain tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Di depan Camp Black Mountain. "Berhenti!" 2 pria berotot bertelanjang dada mengulurkan tangan mereka untuk menghentikan Chani. "Jika Anda masuk dengan 10 batu spiritual tingkat rendah sekaligus, Anda tidak tahu aturannya, dan Anda tidak memiliki kesadaran diri." Chan Yi berkata dengan suara kasar, sedikit penasaran dan meminta maaf. "Maaf, ini pertama kalinya saya ke sini, jadi saya tidak mengerti aturannya." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan 10 batu spiritual tingkat rendah. Saya harus mengatakan bahwa Chan Yi mengerjakan detailnya dengan sempurna, bahkan jari-jarinya terbungkus kain hitam. Chan Yi juga sangat percaya diri. Meskipun dia bukan orang cantik, dia tetap cantik. Di tempat seperti perkemahan Black Mountain,
Cobalah menghindari masalah jika Anda bisa. Pria berotot itu mencibir. Dengan pakaianmu, kamu bahkan tidak terlihat seperti pemula. Kenapa kamu berpura-pura menjadi baru? Mereka bekerja sebagai penjaga di kamp Black Mountain, dan tidak ada seorang pun yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Para pemula itu dapat dilihat secara sekilas. Tapi pria di depannya sangat berpengalaman, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda. Mendengar ini, Chan Yi tidak banyak bicara, hanya menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan memasuki kamp Black Mountain. Kamp Black Mountain memenuhi reputasinya, begitu kami masuk, kami bisa mencium bau samar darah di udara. Chan Yi masih sedikit gugup, tapi dia terus menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan emosinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya aku bepergian jauh, dan itu berada di tempat seperti perkemahan Black Mountain. Mustahil untuk tidak merasa gugup. Setelah menanyakan beberapa hal, Chan Yi berjalan menuju pasar perkemahan Black Mountain. Pasar di Black Mountain Camp awalnya hanya menjual material alami dan harta karun yang diperoleh dari Black Forest, serta berbagai bagian monster. Namun kini, produk yang dijual menjadi sangat lengkap, termasuk manusia, ramuan, senjata, dan segala jenis harta alam dan duniawi. Banyak orang akan membawa harta rampasan dan menjualnya di sini. Tinggi di langit. Chan Daozhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun saya sangat berhati-hati, ini masih belum sempurna. Jelas, Chan Yi telah menjadi sasaran sekarang. Alasan kenapa dia menjadi sasaran adalah karena orang yang dia tanyakan arahnya. Dari sudut pandangnya, setelah Chan Yi menanyakan arah, pria itu tidak pergi, melainkan diam-diam mengikuti Chan Yi sekitar 100 meter di belakang. Dan sepertinya masih ada geng, hampir sesekali orang lain akan terus mengikuti. Ada sekelompok orang di kamp Black Mountain yang mencari nafkah dengan merampok. Mereka secara khusus berkeliaran di sekitar kamp Black Mountain dan memilih mangsa yang cocok. Chan Yi langsung menanyakan lokasi pasar dengan tujuan yang sangat terarah. Dia ke sini untuk membeli barang, lalu dia mengemas tasnya dengan rapat. Dengan sikap sok seperti itu, kemungkinan besar barang yang Anda beli itu bernilai tinggi, sebaliknya tidak perlu dilakukan sama sekali. Dari sudut pandang Chan Daozhen, dia dapat memikirkan masalah ini. Tetapi bagaimana mungkin serigala, harimau, dan makan tutul yang berjalan di sini setiap hari tidak melihatnya? Segera, Chan Yi mulai memilih di pasar. Hanya ada sekitar selusin toko di seluruh pasar, yang lain meletakkan barang-barang di tanah dan menjualnya sementara saya duduk di samping. Chan Yi sangat berhati-hati, dia tidak pernah membeli banyak barang sekaligus, dia juga tidak tinggal di satu tempat terlalu lama agar tidak diperhatikan. Halo, berapa total Blood Ganoderma dan Bloodnet Jade? Menghadapi pertanyaan Chan Yi, seorang pria paruh baya membuka matanya, dan kemudian berkata dengan ringan. 300 batu spiritual tingkat rendah untuk Blood Ganoderma dan 1 Bloodnet Jade? Ribuan batu spiritual tingkat rendah. Chan Yi segera mengangguk. Saya membeli semuanya. Pria paruh baya itu mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kain hitam dan menutupi tangan mereka. Ini adalah aturan tak terucapkan untuk membeli barang di pasar perkemahan Black Mountain, dan juga merupakan sarana untuk melindungi pembeli. Di bawah kain hitam, Chan Yi membayar batu roh kepada pihak lain, dan kemudian pria paruh baya itu juga menyerahkan barang itu kepadanya. Setelah transaksi, pria paruh baya itu berbisik. Rekan tahu, hati-hati, Anda menjadi sasaran serigala. Chan Yi tertegun sejenak, tetapi segera menyadari apa maksud pihak lain. Matanya sedikit serius. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih menjadi sasaran. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan orang di depannya. Dia hanya berdiri dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku." Setelah mengatakan itu, Chan Yi langsung berdiri. Saat dia hendak pergi, pria paruh baya itu berbicara lagi. Rekan tahu, saya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran serigala darah. Saya telah menyelesaikan kultivasi saya di tahap alkimia.
Saya telah melihat Anda membeli barang 5 kali di jalan. Anda terus berpindah tempat untuk membeli. Anda pasti begitu hati-hati. Ada banyak hal, mengapa tidak menyewa kelompok tentara bayaran kami untuk memastikan bahwa Anda aman dan sehat di Camp Black Mountain ini? Bab 42. Kerjasama. Chan Yi kaget saat mendengar pesan pria parubaya itu. Dia sudah sangat berhati-hati, tapi dia tetap diperhatikan oleh orang di depannya. Apakah semua orang di sini begitu pintar? Perkemahan Black Mountain juga terlalu berbahaya. Namun, dia juga menilai dari transmisi suara pihak lain bahwa pemimpin kelompok tentara bayaran serigala darah sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Chan Yi tidak pergi, tetapi bertanya melalui pesan. Kamu memanggilku apa? Suara pria parubaya itu terngiang di benaknya. Cukui. Kemudian Chan Yi melihat sekeliling, tetapi dia tidak mengatakan apapun darinya. Dari awal hingga akhir, aku menemukan aroma familiar yang mengikutiku. Karena hati-hati, dia bertanya lagi. Berapa banyak batu spiritual yang dibutuhkan untuk melindungi saya? Dia tidak sepenuhnya percaya pada Chan Kui, jadi dia berencana untuk mencari tahu terlebih dahulu. Cukui segera mengirim pesan. Kelompok tentara bayaran serigala darah kami berada di peringkat 3 teratas di seluruh kamp Gunung Hitam. Kami menyewa 100.000 batu spiritual tingkat rendah setiap hari. Meskipun harganya tidak murah, Anda bisa. Ada jaminan di sini, dan kami dapat bekerja sama untuk waktu yang lama. Jika Anda perlu membeli sesuatu atau bahan di masa depan, grup tentara bayaran serigala darah kami dapat melakukannya untuk Anda. Tentu saja, ini semua dikenakan biaya. In the Black perkemahan gunung, ada juga tidak semua orang suka menjadi gangster, dan beberapa orang melakukan bisnis formal. Misalnya, kelompok tentara bayaran serigala darah melakukan banyak pekerjaan di kota Menghe dan mendapatkan banyak batu spiritual setiap bulan, jadi mereka sangat kuat. Walaupun berbisnis formal, penghasilan individu tidak secepat perampokan langsung, namun ini merupakan penghasilan stabil jangka panjang, jauh lebih baik dari perampokan, dan resikonya tidak tinggi. Ditambah dengan kekuatan yang kuat dari kelompok tentara bayaran serigala darah, sangat sedikit orang di kamp Gunung Hitam yang mau menyinggung perasaan mereka, sehingga mereka merasa nyaman melakukan hal-hal ini. Chan Yi mengerutkan kening, dan dia tidak yakin apakah yang dikatakan Cukui itu benar atau salah. Bagaimana jika dia juga memanfaatkan orang lain? Chan Yi masih kurang pengalaman bertahan hidup. Dia sedikit panik tentang hal seperti itu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika Anda salah mengambil keputusan, hidup Anda benar-benar dalam bahaya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chan Yi bertanya lagi. Apakah Anda membantu orang lain untuk melakukan kerja sama yang disebutkan oleh rekan tahu sebelumnya? Cukui menjawab. Tentu saja. Chan Yi bertanya. Kalau begitu, pernahkah Anda mendengarnya Jiwan? Kamar dagang? Cukui tampak tenang. Berhati-hati di tempat seperti ini adalah hal yang wajar, jadi dia tidak terlihat tidak sabar ketika dihadapkan pada pertanyaan Chan Yi. Tentu saja kita tahu bahwa keluarga Chan dimiliki langsung oleh Chan Yi. Chan Yi terus bertanya. Apakah Anda pernah bekerja sama dengan kamar dagang Jiwan? Setelah mendengar ini, Cukui berkata tanpa berkata-kata. Ini adalah Chan kamar dagang keluarga. Lainnya dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan jidanki kecil seperti saya? Urusan keluarga Chan telah dilaporkan dari kota Menghe belakangan ini. Perkemahan Gunung Hitam tidak jauh dari kota Menghe, dan sesekali ia keluar masuk kota Menghe, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui hal semacam ini? Keluarga Chan memiliki tahap transformasi ilahi, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tahap jiwa baru lahir. Jika mereka ingin datang ke Camp Black Mountain untuk membeli sesuatu, adakah yang berani merampok mereka? Saya pikir hidup saya terlalu panjang. Bahkan jika keluarga Chan benar-benar ingin bekerja sama, mereka akan bekerja sama dengan Nathan Solki dari Camp Black Mountain, bukan dia. Chan Yi menoleh untuk melihat dan suaranya kembali normal. Kalau begitu, kamu punya kesempatan sekarang.
Mendengar suara lembut dan halus di benaknya, mata Cukui menyipit dan dia segera bereaksi. Dia menoleh dan menatap Chani. "Rekan tahu, bukankah ini lelucon? Apakah Anda dari kamar dagang Jiwan?" Suara Chani terdengar lagi. "Tentu saja ini bukan lelucon." Ekspresi Cukui sedikit serius, dan dia terus menatap Chani. Kamar dagang Jiwan dimiliki oleh keturunan langsung dari keluarga Chan. Jika Anda benar-benar ingin datang ke kamp Gunung Hitam untuk membeli sesuatu, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Anda cukup mengirim seseorang untuk melindungi Anda dan kamu akan aman. Cukui bertanya. "Siapa namamu?" Chani berkata perlahan. "Chani." Dia memilih untuk mengungkapkan identitasnya secara langsung karena dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah seorang gangster. "Jadi saya ingin mengandalkan keluarga Chan untuk menakut-nakuti pihak lain. Selain itu, jika kamar dagang Jiwan berkembang di masa depan, mereka akan mengembangkan kelompok tentara bayaran atau memilih untuk bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran. Tapi butuh banyak waktu untuk mengolahnya, jadi yang terakhir jelas lebih bebas masalah. Kekuatan Cukui hampir tidak cukup dan dia sangat cocok untuk bekerja sama dengan mereka." Pikiran Cukui terguncang, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Sulit dipercaya bahwa orang di depannya adalah Chani, keturunan langsung dari keluarga Chan. Penjaga toko di kamar dagang Jiwan. Tidak ada gunanya berpura-pura menjadi Chani. Lagi pula, jika Anda meminta saya melakukan sesuatu, berikan saja saya batu roh. Tapi dia tidak tahu mengapa pihak lain menginginkan orang seperti itu datang ke perkemahan Black Mountain. Ada berita menarik lainnya di kota Menghe sebelumnya. Ketika Chani mendirikan kamar dagang Jiwan, tidak ada yang tahu identitasnya, akibatnya toko tersebut hancur. Tapi pria itu sudah mati sekarang. Apakah dia dilahirkan untuk menjadi kuat dan tidak ingin keluarganya membantunya? Cukui hanya dapat mengaitkannya dengan alasan ini. Jika tidak, orang di depannya akan menggunakan identitas Chani. Chani berkata lagi. "Saya dapat memberi Anda 300.000 batu spiritual tingkat rendah. Saya akan membayar Anda 150.000 batu spiritual tingkat rendah terlebih dahulu. Saat Anda mengirim saya kembali ke kota Menghe, saya akan memberi Anda 100.000 batu spiritual yang tersisa. Tetapi saya meminta apapun yang terjadi, Anda harus melindungi keselamatan saya, bagaimana?" Chan Daoshan memberinya banyak batu spiritual pada awalnya, dan kemudian memberinya banyak ramuan ke kamar dagang Jiwan dan menjualnya. Semuanya setelah pergi, dia sekarang memiliki total hampir 7 hingga 8 juta batu spiritual. 300.000 batu spiritual tingkat rendah, hanya gerimis. Melihat dia begitu murah hati, Cukui tidak peduli dengan identitasnya dan segera berjanji. "Jangan khawatir, dengan kelompok tentara bayaran serigala darahku, tidak ada yang bisa menyentuhmu di kamp Gunung Hitam ini." Chani berbalik segera setelah mendengar ini, buang tas Qian Kun. Setelah Cukui mengambilnya, dia melihatnya, dan matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Itu benar-benar 150.000 batu spiritual. Dia tidak membuang waktu dan segera menyimpan barang-barang di kiosnya, lalu mengeluarkan bel tembaga dan mengguncangnya dengan lembut. Ini adalah sarana penyampaian pesan. Terdapat 2 lonceng tembaga yang hanya membutuhkan sedikit kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, bel tembaga lainnya juga akan mengeluarkan suara. Cara komunikasi ini hanya dapat digunakan dalam jarak pendek dan tidak dapat mengirimkan suara. Sangat terbatas, namun biayanya sangat rendah. Segera, 4 sosok juga muncul, masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Ada 4 biksu di tahap alkimia, 1 di tahap akhir, 1 di tahap tengah, dan 2 di tahap awal. Chani menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari kamp Black Mountain, dia memang sangat kuat. Pemimpinnya adalah orang yang kasar. Dia bertanya kepada Cukui. "Bos, ada apa?" Cukui tersenyum dan berkata, "Kami punya tamu." Kemudian dia memberitahu ke 4 orang itu tentang kondisi Chani. Setelah mendengar ini,
Pria kasar itu pun mengangkat alisnya. 300.000 batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Tapi dia tidak bertindak serakah. 5 bersaudara dari kelompok tentara bayaran serigala darah mereka telah melakukan bisnis yang sah di perkemahan Gunung Hitam selama bertahun-tahun. Mereka telah menghasilkan keuntungan besar dan memiliki banyak pelanggan jangka panjang. Beberapa keluarga bahkan telah bekerja dengan mereka selama 10 tahun. Tidak perlu melepaskan kepentingan yang lebih besar demi keuntungan kecil. Cukui berkata, "Ini adalah pemimpin kedua dari kelompok tentara bayaran serigala darah, Yu Qiang." Chan Yi mendengar ini dan mengangkat tangannya. Yu Qiang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, rekan tahu, selama kami di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu di kamp Gunung Hitam ini." Bab 43, Manajer Li. Cukui berkata sambil tersenyum. "Karena hadiahnya juga dibayarkan, beberapa dari kami akan mengikuti Anda. Jika ada bahaya, kami akan membantu Anda menyelesaikannya." Chan Yi mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Cukui langsung mengikutinya, sementara 4 orang lainnya bersembunyi di kegelapan. Faktanya, harga 15 batu roh yang mereka minta tidaklah mahal, karena ini adalah 5 periode pembentukan pil, dan masih ada 1 periode pembentukan pil yang harus diselesaikan. Tapi dia hanya punya 1 hari, dan dia hanya membawanya untuk membeli beberapa barang di kamp Black Mountain. 150.000 batu spiritual ini hampir sama dengan yang dia ambil secara gratis. Selama dia tidak takut akan masalah, pendapatannya masih sangat besar. Sambil berjalan, Cukui diam-diam mengirim pesan dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar Chan Yi dari kamar dagang Jiwan?" Suara Chan Yi kembali menjadi serak dan kental. "Kamu masih ingin mengantarku kembali ke kota Menghe? Chan Yi, kamu akan tahu kapan waktunya tiba." Mendengar ini, Cukui tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Oleh karena itu, sepertinya orang di depanku benar-benar anggota keluarga Chan. Namun, dia masih bingung. Dia hanya bisa mengumumkan identitasnya sebagai keluarga Chan, dan kemudian pergi ke kamp Black Mountain. Dengan kekuatan keluarga Chan saat ini, siapa yang berani memikirkannya? Keturunan langsung dari keluarga Chan datang ke tempat seperti perkemahan Gunung Hitam sendirian untuk membeli barang. Siapa yang percaya? Pasti ada seseorang yang diam-diam menjaganya di belakang punggungnya. Diam-diam. Cukui melihat sekeliling dengan curiga. Apakah ada orang yang diam-diam di sana? Dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak serakah, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan berpikiran buruk saat berhadapan dengan raksasa seperti keluarga Chan, agar Anda bisa hidup lebih lama. Kelompok tentara bayaran serigala darah mereka hanya memiliki 5 periode pembangunan fondasi pada awalnya. Saat itu, mereka sedang nongkrong di kamp Gunung Hitam. Kemampuan mereka untuk berkembang di sini selangkah demi selangkah bergantung pada stabilitas dan kerja keras mereka. Memikirkan hal ini, Cukui menghela nafas. Tahap nascent soul dan tahap formasi inti sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dengan terakumulasi secara perlahan seperti ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Tidak lama setelah keduanya pergi, tidak jauh di belakang mereka, seorang pria kurus menyipitkan matanya dan menatap dengan dingin. "Kelompok tentara bayaran serigala darah, jubah hitam ini benar-benar domba yang gemuk." Keserakahan tiba-tiba muncul di matanya. Dia menutup diri dengan ketat, sering datang untuk membeli barang, dan terus berpindah tempat, jelas karena dia khawatir ketahuan. Kebanyakan orang berkuasa tidak akan repot-repot melakukan hal ini. Dan jika Anda sangat berhati-hati, kemungkinan besar barang yang Anda beli bernilai tinggi. Dan bisa dilindungi oleh Blood Wolf Mercenary Group semakin membuktikan bahwa penilaian mereka benar. "Bukan hanya domba yang gemuk, tapi juga sangat lemah." Risiko merampok orang seperti itu adalah yang paling rendah. Mata pria kurus itu tiba-tiba berkilat ketakutan. Kelima anggota kelompok tentara bayaran serigala darah sangat kuat, dan tidak mudah untuk menjatuhkan mereka.
Saudara keempat, apa yang harus saya lakukan? Seorang pria paruh baya gemuk datang dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Mereka mengikuti begitu lama, tetapi dibawa pergi oleh kelompok tentara bayaran serigala darah. Pria gemuk itu mengeluh lagi. Kelompok tentara bayaran serigala darah ini selalu melakukan ini, dan sekarang banyak orang di Camp Black Mountain mulai mengikutinya, membuat kita semua mati. Kami belum pernah menyembelih domba gemuk dalam 2 bulan. Mereka semua hanyalah saus siami. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Mata Zhao Laozi juga bersinar dingin. Dia mendengus dingin lalu berbalik dan berkata, "Laporkan ini ke manajer Li. Saya ingin melihat dia berapa lama kelompok tentara bayaran serigala darah bisa begitu bangga. Pelayan Li!" Pria gendut itu tampak terkejut dan kemudian berkata dengan cepat, "Saudara keempat, setelah melapor ke pengurus Li, kita bahkan mungkin tidak bisa minum sup. Kami di sini." Manajer Li adalah manajer perkemahan Gunung Hitam dan biksu tahap jiwa baru lahir dari Sutra Erba. Selama dia bersedia mengambil tindakan, kelompok tentara bayaran serigala darah pasti tidak akan bisa melakukannya. Menahannya. Zhao Laozi berkata dengan dingin, "Lupakan saja jika kita tidak mendapatkannya. Jika kelompok tentara bayaran serigala darah tidak membiarkan kita hidup dengan baik, maka mereka juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Ketika pria gendut itu mendengar ini, dia tidak banyak bicara. Apa yang dikatakan Zhao Laozi memang benar. Sekarang beberapa kelompok tentara bayaran sudah mulai melakukan ini, dan mereka tidak berani merampok sama sekali. Atau Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Kelompok tentara bayaran yang sering nongkrong di sini bukanlah orang yang menjilat darah di ujung pisau dan memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Sekalipun ada 2 tahap pembentukan pil melawan 1 tahap pembentukan pil, 1 orang dapat diganti. Dilindungi oleh kelompok tentara bayaran membuat mereka sangat tidak nyaman. Sisi lain, dengan perlindungan Cukui, Chan Yi menjadi lebih berani dalam melakukan sesuatu. Ketika dia melihat sesuatu yang cocok, dia langsung membelinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia membeli hampir 2 juta batu spiritual tingkat rendah. Ini hanyalah bahan mentah, yang biasanya dimurnikan menjadi ramuan atau senjata ajaib dan kemudian dijual. Jika itu hanya ramuan tingkat rendah, seperti ramuan tingkat pertama, keuntungannya akan jauh lebih rendah, dan laba bersih hanya sekitar 30%. Jika itu adalah obat mujarab kelas 2 atau lebih, keuntungannya setidaknya 50%, apalagi pil kelas 3. Cukui mengikuti di belakangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Kaya sekali. Batu roh bunga ini seperti air mengalir. Saya mendengar bahwa kamar dagang Jiwan baru saja didirikan, dan sebagai penjaga toko, Chan Yi datang ke Camp Black Mountain sendirian untuk membeli bahan. Belum ada kelompok tentara bayaran yang bisa diajak bekerja sama, alangkah baiknya jika kita bisa bekerja sama dengan mereka. Namun, keluarga Chan sangat kuat sehingga mereka mungkin tidak mampu memberinya sedikit formasi pil. Tidak lama kemudian, Chan Yi menyapu dan membeli hampir 4 juta batu spiritual tingkat rendah. Banyak orang diam-diam melihat ke arah Chan Yi, tetapi setelah melihat Cukui di belakangnya, mereka semua menggelengkan kepala dan pergi. Kelompok tentara bayaran serigala darah terlalu kuat dan sudah lama berada di sini. Tidak perlu bermusuhan dengan mereka. Namun banyak juga orang yang bermata serakah, bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan. Setelah Chan Yi mengetahui bahwa tidak ada yang berani melangkah maju untuk menyerang, dia secara bertahap menjadi lebih berani. Setiap kali dia menemukan produk yang cocok, dia akan membelinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Datanglah kali ini, cobalah untuk membeli 5 juta batu spiritual kualitas rendah, agar tidak perlu datang ke sini dalam waktu singkat. Selesaikan hal-hal yang baru saja saya sebutkan untuk saya. Chan Yi menunjuk ke barang-barang di depannya dan berkata. Pemilik kios membungkus barangnya dengan senyuman di wajahnya dan menyerahkannya. Keduanya menyelesaikan transaksinya dan hendak pindah ke rumah berikutnya. Saat ini,
kerumunan tiba-tiba bubar. Seorang pria paruh baya yang agak anggun berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Ada dua orang berdiri di sampingnya. Satu adalah Zhao Laosi dan seorang pria dengan kelopak mata tunggal. Cukui sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. "Lishan!" Dia kaget saat melihat orang itu datang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Apalagi saat dia melihat Zhao Laosi di sampingnya, dia menjadi semakin khawatir. Zhao Laosi ini terkenal licik dan licik di perkemahan Gunung Hitam. Melihat Lishan berjalan lurus ke arah mereka, Cukui segera memblokir bagian depan, mengangkat tangannya dan bertanya. "Saya telah melihat manajer Li, apakah ada yang harus Anda lakukan?" Lishan tersenyum ringan, menatap Chan Yi di belakangnya, dan lalu bergerak ke arahnya. Orang itu bertanya. "Kamu bilang dia menggunakan batu spiritual palsu untuk membeli sesuatu. Apakah dia orangnya?" "Tepat sekali." Pria dengan kelopak mata tunggal di sebelahnya segera menjawab, lalu menatap Chan Yi dengan mata muram dan berkata, "Rekan tahu ini, kita semua melakukan bisnis kecil-kecilan, dan jika Anda membayar dengan batu raw palsu, itu akan sedikit tidak baik." Banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini dan berkumpul dengan penuh minat. Dimanapun Anda berada, orang-orang suka menyaksikan keseruannya. Bab 44, Chan Yi yang putus asa. Cukui terlihat sedikit kedinginan saat mendengar ini. Jelas sekali, Lishan sedang bersiap untuk memanfaatkan orang lain. Cukui berkata dengan muram. "Sun Bin, kan? Aku ingat kamu. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong di tempat seperti perkemahan Gunung Hitam." Mendengar ini, ekspresi ketakutan melintas di wajah Sun Bin. Dia baru berada di tahap akhir pembangunan pondasi, dan jika dia memprovokasi kekuatan seperti kelompok tentara bayaran serigala darah, dia akan mati. "Ini..." Sun Bin tiba-tiba ragu-ragu. Chan Yi juga sedikit gugup saat ini. Dia merasakan aura Lishan, biksu panggung jiwa yang baru lahir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran para biksu tahap Iwanying. Dia terlalu ceroboh, berpikir bahwa dia akan aman selama Cukui ada. "Saya lupa bahwa Camp Black Mountain ini masih memiliki tahap Nascent Soul." Lishan tiba-tiba berkata. "Apakah itu benar atau tidak? Saya akan mengetahuinya setelah menyelidikinya." Setelah itu, dia hendak berjalan langsung menuju Chan Yi, tetapi Cukui menolak untuk menyerah, katanya sambil tersenyum. "Manajer Li, ini jelas salah paham. Saya telah bersama teman ini selama seluruh proses. Saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah menggunakan batu spiritual palsu untuk membeli apapun." Tentu saja Cukui tahu tujuan Lishan. Sangat mudah untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi kelompok tentara bayaran serigala darah mereka ada di industri pengawalan. Jika Chan Yi diserahkan hari ini, siapa yang berani bekerja dengan mereka di masa depan? Kalaupun masih ada, pasti akan berdampak besar. Ketika Lishan melihat Cukui berdiri di depannya, dia menyipitkan matanya dan terlihat sedikit tidak sabar. "Cukui, kataku, jika tidak ada masalah, kami akan membiarkan dia pergi. Jangan memaksaku mengulanginya untuk ketiga kalinya." Di akhir kalimat, nada suara Lishan sedikit dingin. Dia sudah kehilangan hubungannya dengan Cukui. Kesabaran untuk melanjutkan omong kosong itu. Dia adalah penguasa Camp Black Mountain. Alasan mengapa dia menjelaskan kepada Cukui adalah karena dia tidak ingin merusak reputasi Camp Black Mountain. Biarkan orang lain merasa bahwa sebagai pengelola di sini dia yang memimpin dalam memanfaatkan orang lain. Hal ini akan membuat orang lain merasa bahwa tempat ini sangat tidak aman. Meskipun sekarang tidak aman. Niat awal Lishan mendirikan kamp Gunung Hitam adalah untuk membangun zona damai di luar hutan hitam untuk menarik orang lain untuk datang dan kemudian menghasilkan uang dan memperoleh sumber daya darinya. Sekarang tujuannya telah tercapai. Terus mempertahankannya adalah manfaat terbesar baginya. Cukui melihat wajah dingin Lishan dan tidak bisa menahan gemetar. Pihak lain berada dalam tahap Nascent Soul.
dan tekanan untuk menghadapinya terlalu besar. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari tahap Nascent Soul, langkah ini sangatlah jauh. Chan Yi sangat gugup saat ini, dan sangat khawatir Cukui akan langsung meninggalkannya. Pada saat itu, dia akan berada dalam tahap pembentukan inti, dan akhir hidupnya mungkin dalam bahaya. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan pamer dan meminta kepala keluarga untuk mengirim seseorang untuk mengantarnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu sendirian. Meskipun dia tahu dunia ini berbahaya, dia belum pernah benar-benar mengalaminya. Benar saja, mengandalkan keluarga adalah pilihan paling tepat. Merupakan keputusan bodoh untuk menyerahkan keuntungan Anda sendiri. Cukui berkata dengan enggan. Manajer Lee, bagaimana dengan ini? Sun Bin, beritahu saya berapa banyak batu spiritual palsu yang dibayar teman saya untuk Anda. Kami dapat memberikannya kepada Anda. Bagaimana kalau membiarkan masalah ini berlalu? Dia tahu betul bahwa jika tidak kali ini, jika ada darah yang tertumpah, Li Shan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dan mengungkap identitas Chan Yi secara langsung berarti mencari kematian. Li Shan ini juga orang yang kejam. Jika dia mengetahui identitas Chan Yi, dia mungkin akan membunuhnya secara langsung dan kemudian meninggalkan Camp Black Mountain. Gaya perilaku keluarga Chan sangat mendominasi, dan dua kekuatan tahap jiwa baru lahir utama di kota Menghe dihancurkan oleh mereka. Jika keluarga Chan tahu bahwa Li Shan menindas Chan Yi, mereka tidak akan datang dan langsung membacoknya sampai mati. Li Shan secara alami memahami kebenaran sederhana seperti itu. Sun Bin melirik Li Shan dan melihat bahwa dia tanpa ekspresi. Dia menatap Cukui lagi, lalu mengertakkan gigi dan berkata, 10 juta batu spiritual tingkat rendah. Li Shan tidak bereaksi sama sekali, yang berarti dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Chan Yi. Dan Cukui secara alami mengerti, ekspresinya sangat suram. Jika kelompok tentara bayaran serigala darah melawan Li Shan, mereka pada akhirnya akan dikalahkan. Banyak orang yang menonton pertunjukan itu memandang Cukui dengan dingin, mata mereka penuh dengan sarkasme. Kelompok tentara bayaran serigala darah telah lama tinggal di kamp Gunung Hitam, dan tentu saja ada banyak musuh. Orang-orang ini tidak ingin melihat Cukui baik, tetapi mereka tidak berani menimbulkan masalah karena yang lain. Kekuatan partai. Jika Cukui secara langsung menyerahkan Chan Yi, mereka dapat mempublikasikannya sehingga kelompok tentara bayaran serigala darah mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di masa depan. Tentu saja, yang terbaik adalah jangan menyerah agar Anda bisa mati begitu saja. Li Shan berada dalam tahap Nascent Soul, dan meskipun Cukui Nai berada dalam tahap dan formasi lengkap, tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Setelah Sun Bin melaporkan 10 juta batu spiritual tingkat rendah, Cukui tahu bahwa Li Shan pasti akan memakan Chan Yi, seekor domba gemuk, dan tidak ada kemungkinan untuk bersantai. Cukui mengirim pesan di belakangnya dan bertanya, Nona Chan Yi, jika Anda adalah keluarga Chan, apakah Anda memiliki seseorang untuk melindungi Anda? Atau dapatkah Anda mengirim pesan ke keluarga Chan untuk meminta mereka datang mendukung Anda? Setelah mendengar ini, Chan Yi tampak sedikit malu. Dia diam-diam berlari keluar sendirian. Dari mana dia mendapatkan orang-orang untuk melindunginya? Adapun mengirim pesan ke keluarga Chan, dari mana dia mendapatkan hal seperti itu? Melihat Chan Yi tidak berbicara, hati Cukui berdebar kencang. Saya pikir saya telah mengambil 300.000 batu spiritual tingkat rendah, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Cukui menghela nafas. Nona Chan Yi, saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa Anda melarikan diri. Jika sayangnya Anda terbunuh, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Li Shan ini berada dalam tahap jiwa baru lahir, dan dia tidak bisa hentikan dia, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Ketika Chan Yi mendengar ini, ekspresi terkejut melintas di matanya. Pada titik ini, Cukui masih bersedia menepati janjinya, yang dapat dianggap sebagai laki-laki. Mata Li Shan menjadi semakin dingin, dan dia, Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu,
jangan lupa siapa dirimu. Berkata dengan sungguh-sungguh. Cukui, apakah kamu masih berencana untuk mengurus masalah ini? Tidak ada dendam yang mematikan di antara keduanya, jadi tidak perlu membuatnya terlalu jelek. Cukui menarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan langsung ke 4 bersaudara dalam kegelapan. Meminta mereka untuk langsung pergi dan tidak kehilangan nyawa dengan sia-sia. Chan Yi diliputi keputusasaan ketika dia melihat situasi berkembang hingga saat ini. Tuan, di mana kamu? Saat ini, hal pertama yang dipikirkan Chan Yi adalah Chan Daozhen. Dalam benak Chan Yi, Chan Daozhen adalah pria yang maha kuasa dan bisa terus menciptakan keajaiban. Bisakah kamu menciptakan keajaiban dan muncul di depan mataku? Sekarang, tawa kecil terdengar. Perkemahan Gunung Hitam cukup bagus, jadi keluarga Chan kami menerimanya. Chan Yi tiba-tiba gemetar dan mendengar suara yang dikenalnya ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Benar-benar datang. Dia melihat ke samping dan melihat 2 orang berjalan keluar dari kerumunan. Mata Chan Yi tiba-tiba memerah, dan air mata mengalir di dalamnya. Bab 45, ambil alih. Saya melihat sosok Chan Daozhen perlahan berjalan keluar dari kerumunan, dengan Chan Qi mengikutinya. Dia awalnya berencana untuk menanganinya sendiri, tetapi tahap jiwa baru lahir di kamp Gunung Hitam ini berbeda dari tempat lain. Mereka semua adalah biksu yang keluar dari pertarungan. Tapi dia adalah Nation Soul tingkat menengah dengan pengalaman tempur yang sangat buruk. Meskipun dia sedikit lebih kuat darinya, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Jadi Chan Daozhen langsung memindahkan Chan Qi. Jika dia tidak bisa mengalahkannya sendirian, tidak apa-apa, saya bisa memindahkannya. Chan Yi segera melepas penyamarannya dan berjalan menuju Chan Daozhen sambil berteriak dengan berlinang air mata. Tuan! Melihat Chan Yi mengungkapkan penampilan aslinya, semua orang yang menonton pertunjukan itu terkejut. Saya tidak menyangka bahwa dia adalah seorang wanita. Dari suaranya, semua orang mengira itu laki-laki. Cukui merasa terkejut saat mendengar nama Chan Yi. Satu-satunya orang yang bisa dia sebut sebagai kepala keluarga adalah Chan Daozhen, yang terkenal di kota Menghe. Li Shan menyipitkan matanya dan tidak melihat tingkat kultivasi Chan Daozhen. Ghost Hidden Step juga memiliki kemampuan pasif yaitu menyembunyikan budidaya Anda. Mata Li Shan meledak dengan niat membunuh, sebelumnya adalah Cukui, dan sekarang seseorang tiba-tiba kehabisan, dan kesabarannya benar-benar habis. Karena kamu tidak mau bekerja sama, aku akan menangkapmu dengan paksa terlebih dahulu dan menunggu sampai faktanya terungkap sebelum mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, tangannya tiba-tiba meraih Chan Yi, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tangannya. Tubuh. Para penonton teater di sekitarnya tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar mundur. Tepat ketika dia hendak menangkap Chan Yi, sebuah tangan tiba-tiba keluar dan meraih pergelangan tangannya. Li Shan berbalik dan melihat tatapan dingin menatapnya. Orang ini adalah Chan Qi di sebelah Chan Daozhen. Chan Daozhen berkata dengan tenang. Bunuh dia! Klik! Sebuah suara yang jelas terdengar, dan tangan Li Shan langsung terpotong. Dalam sekejap, aura yang lebih ganas meletus, dan Chan Qi mengangkat tangannya lagi dan menyerang ke arah Li Shan. Tinjunya sama menindasnya dengan gunung Tai. Chan Qi awalnya berada di tahap akhir Nation Soul, dan dia berlatih latihan fisik. Semua karakter yang dipanggil memiliki kekuatan tempur normal, dan bahkan jauh melebihi kekuatan alam yang sama. Ada kesenjangan besar antara mereka dan biksu seperti Chan Daozhen yang tidak suka berlatih dan memiliki kekuatan biasa-biasa saja. Li Shan menyaksikan dengan ngeri. Dia lupa tentang rasa sakit yang parah di tangannya dan berteriak. Kamu berada di tahap akhir dari Nation Soul. Namun, sosoknya tidak mundur, tetapi langsung mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke arah Chan Qi. Sha pergi dan bersiap bertarung sampai mati. Dalam keadaan seperti itu, melarikan diri adalah hal yang mustahil, dan satu-satunya pilihan adalah menukar nyawa seseorang dengan nyawanya. Jika dia adalah biksu biasa,
Dia pasti akan panik sekarang, tapi Li Shan masih bisa melawan dengan putus asa, yang menunjukkan pengalaman bertempurnya yang kaya. Mata Chan Qi penuh dengan sarkasma, api panas keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti dewa api, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik, seolah-olah dia berada di dalam oven. Belati Li Shan sudah bobrok bahkan sebelum menyentuhnya. Pada akhirnya, itu mengenai Chan Qi dan tidak dapat menimbulkan kerusakan sama sekali. Mata Li Shan penuh ketakutan. "Siapa kamu?" Namun, jawabannya adalah kepalan tangan sebesar gunung Tai. "Bang!" Kepala Li Shan langsung meledak, dan nafas dari tubuhnya keluar dengan liar. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Semua orang menatap kosong pada pemandangan yang terjadi di depan mereka, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Li Shan meninggal. Kemudian mereka melihat ke arah Chan Qi dan Chan Daozhen, dan sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Siapa dua orang ini? Pada tahap akhir Nation Soul, hanya keluarga Chan di kota Menghei yang memiliki kekuatan seperti itu di sekitar perkemahan Gunung Hitam. Suara menelan terus terlintas di benak saya, dan semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka. Chan Daozhen hanya melihatnya sekilas, lalu menoleh ke arah Chan Yi, dan berkata dengan marah. "Kamu gadis kecil, mengapa kamu datang ke tempat berbahaya seperti itu sendirian?" Chan Yi menunduk, mengatupkan mulutnya, dan matanya merah. Melihat bahwa dia akan menangis, Chan Daozhen tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menepuk kepalanya, dan berkata dengan lembut. "Kamu harus ingat, kamu berasal dari keluarga Chan. Jangan lakukan itu lain kali. Jika ini terjadi lagi, jangan biarkan aku mengkhawatirkanmu lagi. Aku tidak ingin terjadi apapun pada siapapun di keluarga Chan." Mendengarkan suara Chan Daozhen, hati Chan Yi bergetar. Dia tidak menyangka kepalanya keluarga untuk sangat menghargai mereka. Sambil mengendus, Chan Yi segera berkata dengan tegas. "Tuan, saya tidak akan pernah melakukannya lagi lain kali." Chan Daozhen mengangguk dan tersenyum. "Bagus sekali." Chan Daozhen jelas beberapa tahun lebih tua darinya. Tapi nada suaranya kuno, tetapi Chan Yi tidak merasakan ketidaktaatan. Dalam pikirannya, Chan Daozhen tidak berbeda dengan orang yang lebih tua. Orang-orang di sekitar kaget saat mendengar percakapan keduanya. Keluarga Chan? Apakah ini benar-benar dari keluarga Chan? Kematian Li Shan ini bukannya tidak adil. Saya tidak melihat adanya gangsterisme di hari kerja. Lagi pula, biaya perlindungan yang dikumpulkan di sini setiap hari dan biaya kios di pasar adalah sumber daya yang sangat besar. Tidak perlu terlibat dalam bisnis hitam putih. Alhasil, setelah akhirnya melakukannya sekali, saya menemui masalah yang sulit. Bukan saja dia gagal mengunyahnya, tapi giginya juga copot. Cukui sangat terkejut saat ini, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar Chan Yi. Meskipun dia telah memastikannya sebelumnya, dia belum benar-benar melihatnya, jadi dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Tapi sekarang sudah diverifikasi, dia juga sedikit menghela nafas. Bertemu bos. Ketika Zhao Laozi dan Sun Bin melihat ini, mata mereka penuh ketakutan. Saat mereka hendak melarikan diri, mereka berjalan keluar secara diam-diam dan menatap langsung ke kepala mereka. Kedua orang ini sama-sama anggota kelompok tentara bayaran Serigala Darah, dan Li Shan sudah mati. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan kedua antek ini pergi. Zhao Laozi sendiri berada di tahap tengah pembentukan pil, dan budidayanya tidak lemah. Dia dapat diserang oleh orang lain secara diam-diam, dan dia tidak dapat melawan bahkan jika dia fokus untuk melarikan diri. Chan Daozhen tidak memperhatikan hal-hal sepele ini, tetapi berkata, "Chan Qi, Anda mengambil alih kamp Gunung Hitam, dan semua peraturan tetap tidak berubah." Chan Qi segera mengangguk dengan hormat. "Ya." Chan Daozhen mengangguk, dan kemudian langsung ke langit. Dia bangkit dan berjalan menuju kota Menghei. Kamp Black Mountain sangat unik, berbahaya,
gangster memakan gangster, membunuh orang dan merampas harta Canda Ozen sangat menyukai tempat gelap seperti ini. Tentu saja, yang dia sukai adalah menjadi raja di tempat gelap ini dan membuat semua orang takut padanya. Melihat sosok Canda Ozen yang pergi, mata Chan Yi penuh kekaguman, bahkan sedikit fanatik. Ini seperti penggemar bertemu selebriti favorit mereka. Dan dia adalah penggemar beratnya. Kepala rumah, sangat tampan. Chan Qi berkata, kecuali para pengurus di Camp Black Mountain, siapa yang memiliki kekuatan terbesar? Ketika suaranya jatuh, semua orang saling memandang dengan bingung dan tidak berani berbicara. Namun tak lama kemudian, 3 sosok keluar dari kerumunan, pemimpinnya kurus dan terlihat agak celaka dan licik. Pria kurus itu berkata dengan hormat, "Tuan, nama saya Yang Fu, dan dia adalah pengurus Camp Black Mountain. Pada hari kerja, saya mengelola Camp Black Mountain atas nama manajer Lee." Setelah mengatakan ini, dia melihat langsung ke arah Chan Qi berlutut. "Saya bersedia menyerah, Yang Mulia." Kedua pria di belakangnya juga segera berlutut, tampak sedikit khawatir. Mereka tidak tahu bagaimana Chan Qi akan menghadapi mereka. Chan Qi memandang Yang Fu, lalu segera mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan spiritual yang kejam tiba-tiba menyapu ke arahnya. Yang Fu meledak di tempat dan darah berceceran di mana-mana. 2 orang lainnya yang berlutut di tanah gemetar, dan mata mereka sangat ketakutan. Chan Qi menunjuk ke tangan kirinya dengan dingin, menatap pria yang agak anggun itu dan berkata, "Mulai hari ini, kamu akan menjadi pengurus Camp Black Mountain." Bab 46, Pil Bayi Rusak. Melihat Chan Qi membunuh dengan begitu tegas, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Lelaki anggun itu gemetar dan berkata, "Aku patuh, anak kecil." Dia sangat ketakutan di dalam hatinya, dan dia merasa seolah-olah kematian telah berlalu begitu saja, yang membuat orang bergidik dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Suara Chan Qi terdengar lagi. "Kamp Gunung Hitam di masa depan adalah milik keluarga Chan. Semuanya seperti biasa di sini. Anda cukup mengikuti aturan aslinya. Selama Anda tidak melanggar aturan, saya akan mengabaikan Anda. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan merampokmu. Lihat penampilanmu yang buruk, keluarga Chan masih meremehkan keuntungan kecilmu." Kata-kata Chan Qi begitu lugas sehingga banyak orang tampak sedikit malu. Untuk raksasa seperti keluarga Chan, mereka memang miskin dan tidak ada yang perlu dibantah. Lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dan banyak akal sekelompok orang yang berada pada tahap pembentukan inti dan pembangunan fondasi, seberapa banyak lagi yang bisa mereka peroleh. Apalagi masyarakat yang sering nongkrong di Camp Black Mountain tidak menghemat sumber daya. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah sumber daya menjadi budidaya. Semuanya adalah jingle bell yang malang. Setelah Chan Qi selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Chan Yi dengan wajah ramah, lalu berbalik dan pergi. Dengan Chan Qi di sini, tidak ada seorang pun di kamp Gunung Hitam yang berani menyentuh Chan Yi, kecuali dia merasa tidak ingin hidup lagi dan ingin berinkarnasi dan mengubah cara hidupnya. Chan Yi melirik Chu Kui dan berkata, "Saya hampir membeli barang-barang itu. Tolong antar saya kembali ke kota Menghe." Chu Kui sangat gembira ketika mendengar ini. Dia berpikir bahwa Chan Yi tidak membutuhkannya untuk mengantarnya lagi-lagi pula. Masih ada sisa 150.000 yuan berikutnya. "Ya." Chan Yi kemudian berbalik dan pergi. Cukun segera mengikuti, dan beberapa anggota kelompok tentara bayaran serigala darah lainnya juga mengikuti setelah melihat ini. Menurut spekulasi sebelumnya, kamar dagang Chan Yi tidak boleh bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran. Dan dengan dukungan keluarga Chan, kamar dagang Jiwan pasti akan menjadi kamar dagang teratas di kota Menghe di masa depan, dan bahkan mungkin menyaingi kamar dagang Teng Fei. Jika kami dapat bekerja sama dengan kamar dagang Jiwan, yang merupakan pelanggan besar, kami pasti akan mendapat banyak manfaat. Aku hanya tidak tahu apakah dia menganggap tinggi kelompok tentara bayaran kecil mereka.
Memikirkan hal ini, Cukui diam-diam melihat ke arah Chan Yi. Perkemahan Gunung Hitam tidak jauh dari kota Menghei, dan mereka berenam tiba dengan cepat. Sepanjang perjalanan, Chan Yi terus memikirkan bagaimana cara menaklukkan orang-orang di depannya. Cukui adalah karakter yang baik, berprinsip, dan kekuatannya tidak lemah setelah tahap pembentukan pil selesai. Jika orang seperti itu dapat ditaklukkan, itu juga akan sangat membantu kamar dagang jiwan miliknya. Namun kata menaklukkan terdengar sederhana, namun nyatanya sangat sulit. Jika Anda ingin seseorang yakin dan setia kepada Anda perlu mengetahui apa yang menjadi sumber kehidupannya. Atau mungkin itu yang dia butuhkan. Apa yang dikatakan Cukui sebelumnya terus terlintas di benak Chan Yi, dan dia ingin menilai kepribadian orang lain melalui detail ini. Awalnya, dia diikuti, dan Cukui memperingatkannya. Integritas dan karakter yang baik. Ketika dihadapkan pada krisis nanti, dia tidak meninggalkannya dan pergi, menepati janjinya dan menepati janjinya. Tapi ini bukan poin kuncinya. Tiba-tiba, mata Chan Yi berbinar, dan dia tahu apa yang paling dibutuhkan Cukui. Penanaman. Ini mungkin yang dirindukan semua biksu, tetapi Cukui berbeda. Jika Anda memberikan kultivasi kepada orang lain, mereka mungkin tidak benar-benar mengorbankan nyawanya untuk Anda. Paling-paling, ini adalah pertukaran keuntungan, tetapi kemungkinan besar Cukui akan mengorbankan nyawanya untuknya. Dia bisa merasakan bahwa Cukui sangat menginginkan kekuasaan dan ingin menjadi lebih kuat. Kedua, mereka juga menghargai 4 bersaudara lainnya dari kelompok tentara bayaran Serigala Darah. Mengingat adegan di mana Chan Daozhen menaklukkan Qi Shaohei, mata Chan Yi menunjukkan kegembiraan. Jika aku bisa menaklukkan pria kuat, pasti akan membuat kepala keluarga menatapku dengan kagum. Pikirkan sejenak. Chan Yi melambat dan tidak terburu-buru untuk kembali ke kota impian. Dia bertanya dengan tenang. Kapten Chu, apa rencanamu untuk masa depan? Cukui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hanya terus bekerja di industri lama. Jika Nona Chan Yi masih memiliki bisnis di masa depan, Anda juga dapat menyapa saya. Chu, Kuiding akan mencoba yang terbaik untuk menanganinya untuk Anda. Chan Yi meniru tampilan tenang dan tenang Chan Daozhen, dan dia berbalik untuk melihat Cukui dengan tenang. Entah kenapa, Cukui merasa sedikit takut saat melihat Chan Yi seperti ini, dan detak jantungnya semakin cepat. Chan Yi berhenti dan berkata perlahan. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk melakukan hal lain? Apakah kamu punya ide untuk bekerja di kamar dagang jiwan kita? Mendengar ini, jantung Cukui berdetak kencang. Dia tidak melakukannya. Jangan pikirkan Chan Yi, ada ide seperti itu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjukkan keraguan. 4 saudara laki-laki lainnya di belakang Cukui semuanya saling memandang, tetapi ekspresi mereka sangat membosankan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Kekuatan keluarga Chan terlalu kuat, bahkan jika mereka memasuki tahap formasi dan mereka tidak akan mendapat perhatian, jadi sebaiknya mereka terus tinggal di Camp Black Mountain dan bersenang-senang. Alasan utamanya adalah mereka mendapatkan banyak sumber daya setiap bulan di Camp Black Mountain ini. Bekerja untuk keluarga Chan berarti menjadi seperti anjing, dan mereka akan melakukan apapun yang diminta. Jika Chan Yi mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dan membiarkan kelompok tentara bayaran Serigala Darah bekerja sama dengan kamar dagang jiwan, ini akan baik-baik saja, tetapi efektivitasnya, lupakan saja. Cukui juga berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Nona Chan Yi, kami bersaudara terbiasa dengan kebebasan dan tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Ekspresi Chan Yi tidak goyah. Dia memuji. Kapten Chu, saya menonton Anda memiliki karakter yang baik, jadi saya memberi Anda kesempatan ini. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi bawahan nona muda saya, dan merupakan suatu berkah untuk memiliki hubungan dengan keluarga Chan saya selama 8 kehidupan. Cukui mendengar ini, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Seks, rasanya agak berlebihan untuk mengatakannya. Mendengarkan ini,
saya selalu merasa meremehkan mereka. Chan Yi melanjutkan. Saya tidak akan